Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas tentang materi fungi untuk memenuhi mata kuliah mikologi. Di sini kami meranggotakan 4 orang. Yang pertama, Femi Novita Ikuti, saya sendiri. Yang kedua, Elsa Cayunisa Tenu. Yang ketiga, Cindy Frelianti Tosi. Dan yang keempat, Nur Hijrah. Di dalam materi ini ada 3 sub bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama definisi fungi, yang kedua fase pertumbuhan fungi, dan yang ketiga metabolisme fungi. Untuk definisi fungi akan dijelaskan oleh Elsa Cayunisa Tenu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fungi. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari jamur, berasal dari kata mikes sama dengan jamur, logo sama dengan ilmu dari bahasa Yunani. Perintis ilmu jamur adalah Pier Antonio Micheli, seorang ahli tumbuhan berbangsa Italia yang mempelajari jamur dan mempublikasikan bukunya berjudul Nova Plantarum Genera pada tahun 1729. Penggunaan istilah jamur mencakup semua bentuk yang kecil maupun besar yang disebut kapang, cendawan, lapu, kulat, dan lain-lain. Dengan demikian, jamur itu merupakan nama taksonomi seperti halnya dengan bakteri, ganggang, lumut-lumutan, dan paku-pakuan. Jamur adalah suatu tumbuhan yang sangat sederhana, berinti, berspora, tidak berklorofil, berupa sel atau benang bercabang-cabang dengan dinding dari selulosa atau kitin, atau keduanya, dan umumnya berkembang biak secara seksual dan aseksual. Jamur terbagi dalam 2 golongan, yaitu jamur uniseluler disebut kamir, contohnya Saccharomyces cerevisiae, dan yang multiseluler disebut kapang, contohnya Aspergillus fumigatus. Jamur juga terbagi dalam 2 golongan berdasarkan ukuran, yaitu mikrofungi merupakan jamur yang strukturnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop, dan makrofungi yaitu jamur yang membentuk tubuh buah yang terbagi lagi dalam 2 golongan, yaitu jamur-jamur yang dapat dimakan atau disebut edible mushroom. Contohnya Pleurotus ostreatus atau jamur tiram, Auricularia auricular atau jamur kuping, dan lain-lain. Dan jamur-jamur yang beracun, contohnya Amanita phalloides, Drusula emetica, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan membahas tentang fase pertumbuhan fungi. Kurva pertumbuhan dimiliki oleh setiap mikroorganisme yang diperoleh dengan cara menghitung massa sel pada kapang atau kekeruhan media pada kamir pada waktu tertentu. Fase-fase yang terdapat pada kurva pertumbuhan yaitu yang pertama fase lag. Fase lag adalah fase penyelesaian sel-sel fungi dengan lingkungan barunya dan pembentukan enzim-enzim untuk menguraikan substrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kedua, fase akselerasi, yaitu fase mulainya sel-sel membelah dan fase lag menjadi aktif. Yang ketiga, fase eksponensial merupakan fase perbanyakan jumlah sel yang sangat banyak. Aktivitas sel sangat meningkat dan pada fase ini merupakan fase penting dalam kehidupan fungi. Keempat, fase deselerasi. Keempat, fase deselerasi merupakan waktu di mana sel-sel fungi mengalami penurunan aktivitas pembelahan. Dalam fase ini dapat dilakukan pengambilan biomasa sel atau senyawa-senyawa yang tidak diperlukan oleh sel. Yang kelima, fase stasioner, yaitu fase di mana jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang. Kurva pada fase ini merupakan garis lurus yang horizontal. Keenam, fase kematian, itu dipercepat fase di mana jumlah sel-sel yang mati atau tidak aktif lebih banyak daripada sel-sel yang masih hidup. Masuk ke poin ketiga, yaitu metabolisme fungi. Metabolisme adalah proses kimiawi dalam sel hidup yang menghasilkan dan menggunakan energi untuk hidup sel. Oleh karena itu, dibutuhkan nutrisi yang mungkin berbeda untuk setiap jenis. Nutrisi tersebut dirubah menjadi materi sel, energi, dan produk buangan. Metabolisme dibagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, katabolisme merupakan penguraian atau desimilasi senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang disertai dengan pembebasan energi. Energi tersebut disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP, hasil sintesis dari ADP atau fosfat atau melalui reduksi nikotinamida adenin dinukleotida atau NADP+ menjadi nikotinamida dinukleotida fosfat hidrogen atau NADP.
DPH. Yang kedua, anabolisme merupakan pembentukan senyawa-senyawa kompleks dari nutrisi-nutrisi sederhana dan disebut juga asimilasi atau biosintesis ATP dan NADPH sebagai energi tinggi digunakan dalam proses-proses asimilasi atau biosintesis. Metabolisme fungi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu metabolisme karbon, metabolisme nitrogen, dan metabolisme senyawa. Di mana metabolisme karbon menjadi 4 bagian, yaitu metabolisme karbohidrat, kedua metabolisme protein, yang ketiga metabolisme lipid, yang keempat metabolisme asam nukleat. Kedua metabolisme nitrogen terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama memanfaatkan nitrogen anorganik, yang kedua memanfaatkan nitrogen organik. Yang ketiga metabolisme senyawa lain. 1. Metabolisme karbon. Organisme karbon terbagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof terbagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu fotoautotrof dan chemioautotrof, dan heterotrof terbagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu fotoheterotrof dan chemoheterotrof. Jamur atau fungi merupakan organisme heterotrof karena membutuhkan energi yang diambil dari organisme autotrof. Senyawa karbon organik dimanfaatkan oleh fungi untuk membuat materi sel baru dari molekul sederhana seperti gula sederhana, gula terikat alkohol, polimer rantai panjang dan rantai pendek mengandung karbon, asam organik, karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. A. Metabolisme karbon. Karbon dan derivatnya merupakan konstituen utama untuk metabolisme karbon pada fungi. Metabolisme karbohidrat memiliki peran penting. Yang pertama, karbohidrat dapat dioksidasi menjadi energi kimia yang tersedia di dalam sel dalam bentuk ATP dan nukleotida fosforidin tereduksi. Yang kedua, karbohidrat menyediakan semua karbon yang diperlukan untuk asimilasi konstituen sel fungi yang mengandung karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Metabolisme karbohidrat diawali dengan tahap transport atau kecuali untuk ditrikasirida harus dihidrolisis di luar sel. Transfer monosakarida melalui membran yang dilakukan oleh suatu protein spesifik, yaitu protoseae. Energi yang diperlukan oleh jamur didapat dari senyawa-senyawa karbon melalui suatu proses respirasi aerob, yaitu adanya pemecahan karbohidrat menjadi CO2 plus H2O plus energi. Pemecahan karbohidrat dalam kondisi anaerob juga dihasilkan energi yang nilainya kurang dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari proses respirasi. Tipe energi ini terdapat dalam proses fermentasi. Karbohidrat merupakan substrat utama untuk metabolisme karbon pada fungi. Yang pertama, substrat berbentuk glukosa masuk ke dalam sel melalui difusi sederhana. Yang kedua, substrat bentuk polimer seperti selulosa, kitin, lignin, kemudian hidrolisis terlebih dahulu oleh enzim ekstraseluler. Jalur utama metabolisme pemecahan glukosa dapat melalui 2 jalur, yaitu Embden-Meyerhof dan siklus TCA dan pentosa fosfat. Substrat non-glukosa terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, silosa adalah komponen utama hermisilulosa. Jalurnya pentosa fosfat konversi menjadi energi. Yang kedua, asam asetat. Jalurnya reaksi oksalasetat dan asetil CoA menghasilkan asam sitrat, sedangkan melalui siklus Krebs menghasilkan energi 12 ATP dan prekursor. 3. Asam amino atau glutamat. Jalurnya proses deaminasi menghasilkan alfa ketoglutarate masuk menghasilkan energi 9 ATP. Dan yang keempat, asam lemak. Jalurnya dikonversi menjadi asetil CoA atau beta oksidase, masuk menghasilkan siklus TCA dan menghasilkan energi dan prekursor. Selanjutnya, metabolisme protein. Fungi berfilamen diketahui mempunyai kemampuan menguraikan protein, sedangkan kamir jarang sekali diketahui dapat menguraikan protein di lingkungan.
Aktivitas enzim proteolitik dan protease digunakan oleh fungi untuk menguraikan protein di lingkungan sebagai sumber energi. Enzim protease disekresikan fungi ke lingkungan untuk menguraikan protein menjadi asam amino dan diangkut oleh sistem transport ke dalam sel. Aclatafus dapat menghidrolisis kaisin dan gelatin dengan enzim protease. Untuk skema metabolismenya, fungi mengurai protein sebagai sumber nitrogen dan karbon atau aktivitas enzim protease. Sekresi protease menghasilkan protein, protein menghasilkan asam-asam amino menghasilkan hasil yang diangkut ke dalam sel atau sistem transport. Selanjutnya ada metabolisme lipid. Fungi menguraikan lipida dalam bentuk lemak dan minyak melalui proses hidrolisis oleh enzim lipase menjadi diasiglycerol, monoasiglycerol, dan gliserol atau asam lemak. Berdasarkan lokasi pemutusan ikatan gliserol pada triasiglycerol dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lipase non-spesifik dan yang kedua lipase spesifik. Pada lipid ditemukan dalam bentuk lemak dan minyak sebagai sumber karbon. Enzim yang diperlukan untuk menghidrolisis lipase atau triacylglycerol asihidrolase diubah diasiglycerol, monoasiglycerol, gliserol atau asam lemak. Contoh jamur adalah Penicillium cirrosogenium, P. citrum, P. requefali, Pusar sp, Rhizopus javanicus, dan R. oligosporus. Selanjutnya, metabolisme asam nukleat. Fungi berfilamen mengkatabolisme purin. Kemampuan menggunakan basa purin dan primidin bervariasi pada famir. Beberapa strain dari Escherichiaceae dapat menggunakan sitosin dan oxypyrimidin, tetapi purin tidak dapat sebagai sumber nitrogen. Sebagian besar strain dari Escherichiaceae dapat menggunakan allotonin sebagai salah satunya sumber dalam nitrogen. Selanjutnya, metabolisme nitrogen. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen fungi menggunakan protein menjadi asam-asam amino dengan bantuan enzim protease yang selanjutnya diangkut ke dalam sel melalui sistem transport. Yang pertama ada nitrogen anorganik. Semua mikroorganisme dapat menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen anorganik. Kemampuan fungi menggunakan nitrogen anorganik seperti asimilasi nitrat menjadi amonium oleh enzim nitrat reduktase dan nitrit reduktase. Sebagian besar fungi dapat menggunakan nitrat sebagai sumber nitrogen. Nitrit bersifat toksis bagi sebagian besar fungi, namun beberapa fungi dapat menggunakannya sebagai sumber nitrogen atau konsentrasi rendah. Enzim nitrit reduktase mereduksi nitrit menjadi amonium. Contoh funginya adalah Aspergillus nidulans, Hansenula anomala, dan H. polycarpa. Berikutnya nitrogen organik. Kemampuan fungi menggunakan nitrogen organik juga dibuktikan oleh Escherichiaceae yang menggunakan asparagin, asam aspartat, asam glutamate, alamin, valin, leusin, serin, arnitin, arginin, fenilalanin, tirosin, dan prolin, tetapi tidak tumbuh pada media yang mengandung lisin karena bersifat toksis bagi Escherichiaceae. Selanjutnya yang terakhir yaitu metabolisme senyawa lain. Fungi dapat menghidrolisis senyawa-senyawa toksis yang sulit diuraikan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme itu sendiri atau lainnya. Contoh, fenol dan derivatnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Contoh funginya Aspergillus candida, Penicillium pleurotus, Phanerosaete, dan lain-lain. Baik, tadi kami sudah menjelaskan tentang 3 poin, yaitu definisi fungi, fase pertumbuhan fungi, dan metabolisme fungi. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu mikologi adalah ilmu yang mempelajari jamur, berasal dari kata Yunani mikes yang berarti jamur dan logos yang berarti ilmu. Istilah umum jamur mencakup berbagai bentuk seperti kapang, cendawan, lapuk, dan kulat. Jamur adalah nama taksonomi seperti bakteri, ganggang, lumut-lumutan, dan paku-pakuan. Selanjutnya, tahapan kurva pertumbuhan yang dikemukakan oleh Ganjar meliputi fase lag, fase akselerisasi, fase eksponensial, fase deselerasi, fase stasionar,
dan fase kematian dipercepat. Dan metabolisme fungi mencakup karbohidrat, protein, dan senyawa lain. Demikian penjelasan materi tentang fungi di kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.